Bab yang kelima, posisi paling kiri sebelah atas. Babul isnad minad din. Bab yang menerangkan bahwa runtutan sanad itu jalur transmisi periwayatan satu ilmu pengetahuan, itu yang menentukan dalam agama kita. Jadi Imam Muslim ingin mengatakan, kalau Anda ingin belajar tentang agama, mesti ada sanad ilmunya sampai kepada Nabi. Kita belajar sekarang hadis dari siapa? Kan nggak bisa ketemu Nabi. Buka Al-Bukhari. Al-Bukhari menerima dari siapa? Si fulan dari si fulan. Itu disebut dengan sanad. Kalau Anda ingin belajar dari Nabi SAW, ikuti sanad ini sampai nyambung ke kita. Nah, Anda salah belajarnya dari orang yang tidak tersambung kepada Nabi, maka akan salah juga dalam ibadahnya. Anda mau belajar tentang sholat dari orang yang tidak pernah nyambung pelajarannya kepada Nabi, maka sholat kita bisa salah. Orang-orang yang ada dalam jalur sanad ini, itulah yang disebut oleh Nabi dengan ulama. Takwilkan, jangan dipahami demikian, tapi dipahami dengan nilai yang terkait dengannya. Apa diantaranya? Istawa bimana istaula, menguasai, mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Kali ini saya akan melanjutkan sebuah lanjutan dari video-video sebelumnya, yaitu masih seputar sanad. Bagaimana sanad yang dibangun oleh Ustadz Adi Hidayat berkaitan definisi di video sebelumnya, yang beliau ini tidak amanah dalam memahamkan pengertian sanad menurut apa yang dimaukan oleh Imam Muslim, yaitu pembicaraan sanad adalah pembicaraan tentang perawi-perawi hadis, pembicaraan dalam hadis, tapi ditakwil oleh beliau, ditakwil dengan pengertian yang lain, yang lebih luas, yang lebih terbuka, agar akal-akal manusia itu bisa membangun sanad-sanad tersendiri tanpa memikirkan akibat dari dampak pengertian tersebut yang bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melestarikan ajaran-ajaran bid'ah-bid'ah yang disandarkan melalui definisi yang wah artikan, yang wah tafsirkan, yang wah takwilkan dengan pengertian yang tidak dimaukan oleh Imam Muslim tersebut. Nah, itu bagi orang yang teliti paham ya. Bagi yang kritis itu paham. Yaitu membangun sanad-sanad baru, sanad-sanad yang sebenarnya bisa menjadi bumerang untuk Ustadz Adi Hidayat itu sendiri, pengertian seperti ini. Apabila kita melihat video-video lama beliau berkaitan takwilan beliau tentang sifat Allah istiwa menjadi istaula, istiwa ditakwil istaula. Nah, itu jika kita kritis terhadap apa yang dinyatakan oleh Ustadz Adi Hidayat tersebut, kita akan tahu bahwa perkataan seperti ini, matan ini tidak dijumpai oleh kalangan ulama salaf, baik Syafi'i, Malik, Ahmad, bahkan imam-imam lainnya yang disepakati kesalafannya. Itu tidak ada. Karena jika diteliti, kritis kita membaca bahwa matan istiwa menjadi istaula itu adalah dari Mu'tazilah,
kemudian dikembangkan oleh Jahmiyah, yaitu Jahm bin Safwan. Nah, dan ulama mereka dari kalangan ahlul kalam. Nah itu, jadi tidak dikenal takwilan seperti ini. Saya heran juga Ustadz Adi Hidayat ini kok berani dengan tegas ya. Apa beliau itu tidak tahu sanad matan pernyataan tersebut ya? Kalau memang itu memang bukan dari ahlu sunnah, tidak dikenal oleh ulama-ulama ahlu sunnah, yang disepakati ke ahlu sunnahannya itu seperti para imam yang terdahulu. Nah itu maksud saya Ustadz Adi Hidayat. Ya, saya cuma mengulang-ulang yang sudah pernah diulang ya. Memang ini sudah diulang-ulang ya pembahasan ini. Tapi definisi sanad yang beliau maksudkan ini tidak pernah dikaji oleh siapapun, baru saya. Karena saya kritis ya, tajam dalam memahami ya ceramah-ceramah di dunia per-YouTuban ini. Dari awal ada internet hingga hari ini, dari perdebatan di awal ya, sebelum perdebatan para YouTuber sekarang, perdebatan angkatan pertama lah berkaitan Ustadz Firanda, Ustadz itu. Bahkan sebelum ada internet saya sudah melampaui semua itu. Bacaan-bacaan saya itu sudah banyak ya, sudah banyak. Sudah lah banyak banget bacaan-bacaan saya berkaitan dunia Asy'ariyah dan Mu'tazilah, bahkan Jahmiyah. Itu sudah menjadi bacaan-bacaan saya di waktu sebelum ada internet ini. Jadi apa yang beliau paparkan ini sebenarnya bumerang untuk beliau sendiri. Mendefinisikan sanad itu juga tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Imam Muslim. Berbeda ya, berbeda. Apa yang dimaksud Imam Muslim dan apa yang dimaksud oleh Ustadz Adi Hidayat ini berbeda. Nggak tahu, yang jelas punya misi ya. Karena memang di dalam tubuh Ahlul Kalam Asy'ariyah itu untuk mengembangkan pahamnya, mereka membangun sanad, istilah-istilah sanad ilmu, sanad pemahaman yang sebenarnya itu bumerang sebenarnya untuk mereka. Iyalah, jika ditelusuri dengan ilmu-ilmu jarhwat yang adil, kemudian kan sanad itu kan pasti harus melahirkan matan. Sanad itu pasti ada matan, nggak bisa matannya ini kan perkataan. Bagaimana jika mengatakan sanad tapi matan-matannya ini tidak ada, cuman berdasarkan asumsi. Oh, saya berguru dengan ini, yang ini berguru dengan ini, yang ini berguru dengan ini. Itu kan asumsi, nggak bisa ditelusuri kredibilitas seorang perawinya ini. Nah, jalur-jalurnya itu kan harus diteliti juga, tingkat kejujurannya, tingkat kesolehannya. Itu siapa yang mau menilai? Nah, di kalangan Syafi'iyah kan tidak mengenal hal-hal seperti itu. Nah, itu makanya apa yang dipaparkan oleh Ustadz Adi Hidayat itu sebenarnya bumerang untuk beliau sendiri. Wajar ada orang mungkin 20 tahun yang akan datang bahkan lebih tajam lagi kritisannya daripada saya. Saya wajar saja mengkritisi beliau ya, berkaitan pengertian sanad yang beliau bangun untuk mempopulerkan ya definisi yang beliau maksudkan, sanad-sanad yang beliau bangun. Ini saya sekali lagi mengkritik Ustadz Adi Hidayat, minta maaf saya tidak mengkritik Muhammadiyah, saya mengkritik Ustadz Adi Hidayat, sebelumnya minta maaf. Nah itu ya, semoga ini bisa sampai ke Ustadz Adi Hidayat ya, memberi masukan aja lah ya. Masalah kesolehan, ketakwaan ya lebih, saya yakin lebih bertakwa beliau, lebih soleh beliau. Tapi berkaitan keilmuan bisa saja beliau lebih unggul
daripada saya, dan bisa saja saya lebih unggul daripada beliau. Itu biasa. Keilmuan itu kan biasa ya, ada yang memahami dunia hadis, ada yang memahami dunia sastra, dan dunia hadis dia tidak. Ada yang memahami sekali dunia tafsir, tapi dalam ilmu hadis, ilmu fikih dia lemah, itu biasa. Di dunia keilmuan ya jurusan kuliah aja berbeda-beda. Ada yang mengkhususkan bab fikih, ada yang dalam dunia kedokteran, itu ada juga dalam dunia kuliah ya. Ada dokter spesialis, itu kan beda-beda. Kalau masalah ketakwaan, kesolehan, saya yakin beliau di atas saya ya. Jauh, tapi dalam hal keilmuan bisa hebat beliau, bisa juga hebat saya. Bisa juga saya dalam hal lain berkurang, beliau menguasai hal tersebut. Nah itu bisa saja dalam dunia ilmu seperti itu biasa ya. Ya ini saya lagi mengkritik Ustadz Adi Hidayat, tidak mengkritik Muhammadiyah. Itu saja. Jangan lupa ya baca artikel ya, karena artikel ini saya yang buat ya. Insya Allah artikel ini bisa ditelusuri kebenarannya, keotentikannya, jika orang itu mau baca dan membaca, memahami dan memahami. Bermanhaj salaflah dengan cerdas, karena dengan cerdas kita bisa menggabungkan antara ilmu, akal, dan hati. Bermanhaj salaf kita harus paham apa itu akidah, apa itu ibadah, apa itu muamalah, apa itu akhlak, agar dalam dunia pergaulan, dalam dunia komunikasi berkaitan agama, kita akan mengetahui orang-orang yang berbicara dengan kita ini berbicara tentang akidah, atau itu ibadah, atau itu muamalah, atau itu akhlak, atau itu filsafat dan lain sebagainya, agar kita bisa saling memberi masukan. Jangan kita berbicara agama, ngobrol tentang agama, yang satu berbicara akidah, yang satu berbicara akhlak. Jadi untuk menyinkronkan pembicaraan obrolan dalam dunia nyata itu kadang tidak bertemu. Nah, perlu kecerdasan untuk memahami agama. Belajar menggabungkan antara ilmu, akal, dan hati. Itu karena karakter seorang ahlu sunnah wal jamaah itu di dalam buku Mukhtasar Akidah Islam, dia yang mampu menggabungkan antara ilmu, akal, dan hati. Saya hanya menyampaikan, siapa tahu penonton-penonton, saudara-saudara, teman-teman itu bisa mengamalkan melebihi saya, sama-sama belajar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.